Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya akan tampil. Halo Lucky. Ya, halo Bang Hendri. Aduh, ceria banget Lucky sepertinya. Lagi sibuk apa sih? Selama pandemi ini sih, so far sejauh ini, ya maksudnya saya kerja dan lakukan sesuatu hal itu dari rumah aja yang jelas. Jadi dibilang sibuk juga nggak terlalu sibuk ya. Apalagi pekerja seni ya sekarang, apa yang bisa dilakuin ya dilakuin aja selagi positif Bang. Wah, oke, setuju, support banget itu. Sebelum bahas masalah karirnya Lucky nih, dibilang tak suara pastinya. Mau nanya dulu, seperti awalnya Lucky sebelum di Indonesian Idol, apa pernah di kursus atau belajar khusus tentang dunia vokal? Oh ya, kalau belajar sebenarnya pernah, tapi pada sebenarnya sih saya bakat alam ya Bang ya kalau nyanyi itu. Wow. Nah, itu pun ditemuin dari guru saya, wali kelas saya di semasa sekolah saya waktu di Depok ya. Karena saya hidupnya nomaden pada waktu kecil. Oke. Tapi kebetulan pas lagi di Depok ada perlombaan perseni, nggak tahu tiba-tiba guru saya nunjuk saya untuk mewakili sekolah untuk kategori menyanyi. Padahal saat itu saya belum tahu saya ini bisa nyanyi apa enggak. Itu SD, SMP, Ternyata setelah ternyata dicoba ya, oh bisa nyanyi kata guru saya. Nah setelah itu akhirnya seringlah mengikuti lomba-lomba nyanyi dari sekolah-sekolah. Terus akhirnya diinfo ke ibu saya bahwa anaknya nih, kata guru saya, bisa punya potensi untuk menjadi seorang penyanyi. Kalau boleh disaranin nanti disekolahin vokal aja gitu kan. Cuman berhubung waktu itu saya nggak ada biaya ya, jadi belum mampu untuk kursus vokal. Akhirnya dibiayai oleh tante saya. Sekolah vokal di Bina Vokalia almarhum Pak Pranajaya di Radio Daud. Oke. Sudah selebihnya lebih banyak mencari pengalaman dari panggung-panggung festival. Oke. Waktu yang di sekolahan di SMP, SMA? Ya. Waktu yang di sekolahan di perseni itu loh. Itu SD, SMP atau SMA? Oh, SD. Oh, masih kecil berarti ya? Iya. Wah. Ini saya juga mungkin bisa ratusan kali saya lihat Lucky yang Aku Cinta Dia di Golden Memories kalau nggak salah. Oh ya, tahun yang lalu Golden Memories. Sampai sekarang saya masih nonton itu, suka banget dengan performance-nya di situ, semuanya all in, keren lah. Terima kasih Bang. Oke, terus waktu di Indonesian Idol itu tahun berapa Lucky? Saya ikut Indonesian Idol angkatan pertama di tahun 2004. Zamannya Delon. Ya, dengan Joy Tobing. Oke. Dan itu mengalahkan berapa ini? Awal-awal pendaftaran berapa orang sampai akhirnya jadi? Saya kurang ingat ya, kalau nggak salah ada 14 ribuan peserta dari seluruh kota ya. Luar biasa. Dan itu kan memang kalau idol angkatan pertama kan tahapnya banyak ya Bang ya. Jadi kita harus lewat internet dulu daftarnya, setelah itu kita ambil. Kali sih. Oke. Setelah Indonesian Idol, orang langsung kenal Lucky, dan setelah itu Lucky punya album? Untuk menuju punya album itu saya kompilasi kalau salah ya?
Iya, jadi awal-awalnya setelah dari Idol, jadi kan album kompilasi pertama saya itu kan lagunya Nuansa Bening. Karena kan finalis Idol pada saat itu dibuatkan album kompilasi. Jadi semua masing-masing finalis dapat lagu. Nah, setelah dari situ banyak tawaran beberapa lagu-lagu kompilasi yang dipercayakan buat saya untuk nyanyiin. Nah, untuk album solo sendiri, saya itu jeda waktu dari Idol lumayan lama, 2004, akhirnya 2009 saya baru punya album solo. Oke. Nah, jadi semasa jeda itu kebanyakan off air, kebanyakan cari uang ya buat nabung gitu kan. Dan akhirnya berjodoh lah dengan label Platinum yaitu di Stara pada saat itu. Saya dikontrak 5 tahun dapat 3 album solo. Oh, berarti udah punya 3 album atau lebih dari sekarang sampai saat ini? Kalau untuk album solo ada 3, tapi untuk kompilasi ya, lumayan banyak bang, alhamdulillah. Nggak sempat ngitung. Selain Indonesian Idol, ada ikut ajang pencarian bakat yang lain? Nah itu dia, jadi memang hidup saya pada akhirnya kayak diharuskan untuk berkompetisi terus ya. Tapi saya senang gitu ya, setelah Idol ternyata banyak tawaran dari beberapa TV yang mengajak saya untuk ikut serta berkompetisi lagi. Kemarin di tahun berapa ya? Tahun 2017-an saya sempat ikut kompetisi lagi. Tapi di luar dari genre yang biasa saya bawa ini, di challenge untuk berkompetisi dangdut pada saat itu. Dangdut Akademi Selebriti di Indosiar. Dan di situ banyak para pekerja seni ya yang ikut, tidak hanya penyanyi tetapi di luar dari penyanyi itu banyak, ada pemain film, pemain sinetron, bintang iklan, model, bahkan dijadiin satu. Dan lumayan prosesnya itu panjang banget. Dan akhirnya terpilihlah 3 finalis. Alhamdulillah juara 1-nya itu Tiafi, juara 2-nya Gabriel, penyanyi dan vocal coach, dan saya juara 3 pada saat itu nggak nyangka sih. Iya, sama waktu itu tuh. Nah udah akhirnya dari situ pikir nggak ada lagi kompetisi, ternyata dapat kompetisi lagi. Terakhir kemarin Golden Memories Asia mewakili Indonesia bersama Joy Top, dapat juara 2. Keren. Apa suka dukanya dari zamannya awal sebelum Indonesian Idol sampai sekarang? Plus minusnya apa sih menurut Lucky? Kalau saya sih Banyak gini bang, pasti. sukanya lebih banyak ya. Alhamdulillah gitu. Maksudnya sebagai seorang pekerja seni dalam bidang tarik suara, dengan talenta yang saya punya, orang mengapresiasikannya itu dengan berbagai macam. Tapi sejauh ini sangat positif lah, insya Allah ya, alhamdulillah. Dan dengan suara dan talenta yang saya punya, saya bisa diundang ke berbagai kota, berbagai negara. Itu udah menurut saya hal yang tidak saya sangka-sangka, dan saya sangat syukuri semua itu. Yang gak enaknya kayaknya ya apa ya, ya kalau lagi nggak ada kerjaan aja. Namanya juga pekerja seni ya. Oke. Kerjaannya kan bukan pekerjaan tetap seperti kayak kantoran ya. Jadi dikala kita lagi nggak ada kerjaan, ya itulah dimana kita diuji untuk tetap produktif dan supaya jangan stres. Ayo nih, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi buat saya otak itu Close your eyes, make a wish, and blow out the candlelight. For tonight it's just your night, we're gonna celebrate all through the night.
of a wine. Light the fire, girl, your wish is my command. I submit to your demands. I will do everything. Girl, you need only eyes. I'll make love to you like you want me to. And I hold you tight, baby, all through the night. I'll make love to you when you want me to. And I will not let go till you tell me to. Kita lagi nggak ada kerjaan, ya itulah dimana kita diuji untuk tetap produktif dan supaya jangan stres. Ayo nih, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi buat saya otak itu harus tetap diputar ya sebagai seorang pekerja seni. Siapa yang paling berjasa di karirnya Lucky? Mama pasti. Ya, tapi sebenarnya emang saya dari keluarga yang bukan berdarah seni ya, jadi di keluarga itu tidak ada sama sekali yang bisa nyanyi kayaknya. Oke. Maksudnya terjun sebagai pekerja seni itu kayaknya hampir tidak ada ya, mungkin ada saudara yang jauh sekali kali gitu. Oke. Karena saya anak tunggal dan saya tinggal sama mama dan selalu berpindah-pindah. Yang orang berjasa adalah kakek, almarhum nenek, tante saya, ya terutama juga mama. Ya mereka lah yang mensupport dan mendorong saya hingga akhirnya ya saya kekeh dengan cita-cita saya akhirnya untuk menjadi seorang penyanyi. Tadinya nggak disetujuin sih, karena mereka berpikir mau jadi apa sih jadi pekerja seni, ini mau jadi apa sih jadi penyanyi, nggak ada masa pensiunnya loh. Dan kalau pensiun mau dapat dari apa? Biasalah orang tua zaman dulu kan berpikir seperti itu. Benar. Nah, cuman karena memang saya sangat mencintai dunia seni terutama menyanyi ya akhirnya saya buktikan dengan banyak bawa prestasi ke rumah. Pelan-pelan akhirnya keluarga melihat bahwa wah, anak ini punya prestasi dan benar-benar untuk menjadi seorang penyanyi itu dilakuin dari hati gitu. Alhamdulillah. Terus dari semua penampilannya Lucky, dari panggung atau mungkin talk show atau apa kayaknya tampilannya anak muda banget. Apa? Amin. Aduh, ketawa. Beneran. Dan ya oke lah, fashionnya keren. Apa pakai fashion stylist khusus atau gimana? Kalau untuk acara TV gitu, jadi saya biasanya kan kalau TV juga punya special wardrobe yang sudah disediakan kan ya. Nah kebetulan saya ini orangnya sangat menurut gitu, jadi setiap apa yang saya disuruh pakai ya saya pakai karena saya untuk hal-hal seperti itu saya yakin bahwa setiap orang kan punya kapasitas dan tanggung jawabnya. Jadi saya menyerahkan sepenuhnya dengan siapapun yang menurut mereka saya pantas dipakai, ya udah saya pakai. Oke. Terus saya juga lihat ada konsernya Ivan Gunawan, kayaknya Lucky terlibat ya? Oh ya, itu kan pada saat itu konser musical Kak Ivan Gunawan yang dibuat konsepnya memang teater musical. Ya. Dan kebetulan saya dipercaya sama Kak Ari Tulang pada saat itu untuk jadi ditelepon pada saat itu ditawarin karena kan saya untuk main teater musical itu saya ini baru beberapa kali ya, nggak banyak, tetapi pertama kali saya main musical itu Gita Cinta Musical tahun 2009. Dan saya memang sangat suka gitu karena selalu berandai-andai dan punya cita-cita kapan ya bisa main teater musical, karena kan buat saya nggak hanya nyanyi aja, karena kita ditantang untuk bisa nari, kita bisa harus acting. Nah akhirnya setelah kesempatan itu saya dapat,
akhirnya ketagihan gitu kan. Saya selalu mencari tahu ada audisi musical tuh di mana aja sih, saya ikut walaupun tidak semuanya saya dapetin, tapi setidaknya saya mencari pengalaman yang lain di luar dari dunia yang biasa saya geluti, yaitu sebagai seorang penyanyi. Nah, akhirnya Ivan Gunawan ini adalah kesempatan yang kesekian kalinya untuk bisa main musical, dan itu tantangannya luar biasa sekali karena saya ditugaskan untuk memerankan tokoh sebagai pamannya Kak Ivan, yaitu Om Haji Notonegoro. Iya benar, kocak, lucu, keren di situ. Ya totalitas aja sih, saya sih udah saya yang penting saya bisa menunjukkan sisi lain dari seorang Lucky yang biasa orang lihat. Keren. Terus kedepannya gimana nih Lucky? Apa mau dalamin tarik suara atau mungkin ke teater musikal atau gimana? Untuk ke depan sih saya adalah orang yang selalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan ya. Jadi apapun yang saya niatkan dan saya jalani, kembali lagi saya serahkan kepada Tuhan. Apapun yang ada di depan mata, kesempatan, dan apapun pintu-pintu yang memang bisa saya masuk untuk bisa menjadi lebih baik, ya saya jalani.